Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa poin informasi terbaru yang sayang sekali untuk kita lewatkan dari manga sepak bola Kuci Biru, khususnya untuk chapter yang ke-231 dan juga 232 minggu depan. Di mana secara garis besar, terdapat 3 buah pokok bahasan utama yang nantinya akan kita bedah lebih dalam. Mulai dari yang pertama, yaitu mengenai beberapa cerita tambahan yang tidak ada pada versi bajakannya. Sampai dengan pembahasan yang terakhirnya, yaitu tentang sebuah prediksi cerita singkat untuk chapter 232 minggu ini. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua topik pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Seperti biasanya ya, karena chapter 231 yang asli, legal, dan berbayar sudah terbit secara langsung di Jepang, maka untuk sekarang, saatnya bagi kita semua untuk membahas sama-sama mengenai tambahan cerita apa saja yang ada pada chapter 231 dan tidak ada pada versi bocoran cerita bajakannya pada hari Sabtu kemarin. Di mana jika kami rangkum, terdapat 2 buah pokok cerita tambahan penting yang sayang sekali untuk bisa kita lewatkan. Salah satunya adalah mengenai sebuah interaksi singkat yang saat itu sedang dilakukan oleh Noel Noah dan juga Kiora Jin. Singkat cerita, tepat ketika Noah sudah sepakat untuk memasukkan Hyorio sesuai dengan keinginan dari Sagoichi, maka pada momen yang sama tersebut, Noah pun dengan cepat seketika langsung menepuk pundak dari Kiora Jin, yang kebetulan pada saat itu terlihat sangat kecewa di saat dirinya sedang berjalan sambil tertunduk untuk kembali duduk di kursi pemain cadangan. Tidak hanya itu, karena pada panel yang sama itu, Noah pun tanpa pikir panjang akhirnya segera berkata seperti ini kepada Kiora. "Woi Kiora, aku berjanji kepadamu bahwa di dalam pertandingan selanjutnya atau di dalam pertandingan terakhir nanti ketika kita melawan tim PSG, maka akulah orang pertama yang akan memilihmu untuk bisa masuk sebagai pemain utama di dalam tim Basta Kunchan. Jadi sampai hari itu tiba, maka tetaplah bersemangat dan jangan biarkan api di dalam dirimu padam." Mendengar semua ucapan tersebut dari Noel Noah, Kiora pun akhirnya hanya bisa terdiam dan juga pasrah sambil terus berjalan menuju ke arah kursi tempat duduknya itu. Nah, pertanyaannya, sehebat apakah kemampuan asli dari seorang Kiora Jin? Hingga di momen itu, Noah pun sangat percaya kepada Kiora dan berani berjanji kepada Kiora bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, Kiora akan tetap dimainkan di dalam pertandingan yang terakhirnya nanti. Sayangnya untuk saat ini, kami sendiri tidak mempunyai sebuah jawaban yang pasti mengenai semua hal itu. Karena faktanya, gaya permainan dan posisi dari Kiora Jin secara detail saat ini masih dirahasiakan. Mengingat satu-satunya informasi yang ada di dalam buku panduan karakter Blue Lock volume yang pertama hanyalah seperti ini. Di mana spirit atau kekuatan fantasi dari Kiora Jin digambarkan sebagai seorang samurai dengan sebuah moto hidup sederhana, yaitu asahlah pedangmu sampai tajam dan bersiaplah untuk mengeluarkannya di dalam pertarungan. Ditambah pada sudut kanan halaman ini, nampak bisa kita saksikan sama-sama bahwa angka statistik dari seorang Kiora Jin menunjukkan nilai 88 pada kemampuan tendangannya, serta nilai 82 untuk kemampuan atau kecepatan berlarinya. Tentu saja semua angka statistik tersebut sangatlah mirip sekali dengan Yukimiya Kenyu, yang artinya kemungkinan besar jika nanti Kiora dimainkan, maka dirinya pun akan mengisi posisi pada sayap kanan untuk menemani Yukimiya Kenyu yang berada pada sayap kirinya. Sedangkan Isagi, Kaisar, dan juga Kunigami akan tetap bermain sebagai seorang penyerang. Lalu Alexis Ness dan juga Hyorio yang akan bermain sebagai seorang playmakernya. Selanjutnya kita masuk ke poin tambahan cerita yang kedua, di mana pada beberapa panel berikutnya nampak sebuah momen diskusi singkat yang saat itu sedang dilakukan oleh Noel Noah dan juga Marco Snuffy. Di mana inti berkata dari Snuffy kepada Noah adalah sebagai berikut, yaitu persaingan antara Baru dan juga Isagi sangatlah mirip sekali dengan persaingan dan juga rivalitas antara Noah dan juga Jinpachi Eigo ketika mereka berdua masih sangat muda. Mendengar ucapan tersebut dari mulut Snuffy, Noah pun dengan cepat langsung meresponnya. "Haha, berhentilah membandingkan mereka berdua dengan aku dan juga Jinpachi Eigo. Karena harapanku kepada mereka semua jauh lebih besar daripada itu. Mengingat aku pun sangat yakin bahwa Isagi dan juga si bocah baru itu pasti bisa melebihi kemampuan dari kita semua." Lalu tepat di momen yang sama itu, Snuffy pun kembali menanggapinya lagi sambil berkata dengan lantang kepada Noah, "Kau benar,
Jika kita melihat perkembangan mereka semua yang sangat pesat sekali, maka mimpi dari tim Jepang untuk bisa menjadi juara dunia tidak akan pernah dijadikan bahan tertawaan lagi. Atau mimpi dari tim Jepang untuk bisa menjadi juara dunia pasti akan bisa tercapai. Wow, menarik banget ya. Berdasarkan semua hal di atas, maka untuk saat ini kita pun sudah dapat membuat sebuah kesimpulan sederhana, yaitu alasan kenapa Noah memiliki ekspektasi yang sangat besar kepada Isagi dan mau menuruti semua permintaan dari Isagi yang jauh dari konsep sepak bola rasional tim Bastard Munchen adalah karena Noel Noah ingin melihat dan juga menyaksikan mengenai sebesar apa potensi dari seorang Isagi Oichi yang sangat mirip sekali dengan Jinpachi Eigo, dan juga sejauh mana seorang Isagi bisa berkembang menjadi seorang pemain sepak bola yang sama sekali tidak bisa diprediksi. Mengingat di dalam era ini, Noah tidak bisa merasakan semua hal itu dari diri Jinpachi Eigo lagi. Akibat di dalam beberapa tahun kebelakang, Jinpachi memilih untuk pensiun dini sebagai seorang pemain dan menghilang dari dunia sepak bola dalam waktu yang cukup lama. Sebelum pada akhirnya dia pun memutuskan untuk muncul kembali sebagai seorang pelatih dari tim Akademi Sepak Bola Blue Lock. Selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga sekaligus yang terakhir, yaitu mengenai beberapa poin prediksi singkat dari chapter 232 minggu depan. Di mana pada chapter terbarunya nanti, Blue Lock akan memiliki sebuah judul yang bernama High Evolution. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah evolusi tingkat tinggi. Sebenarnya secara umum tidak ada yang spesial dari judul tersebut. Karena pada akhir chapter 231 kemarin, Isagi sendiri pun sudah sempat mengatakan kepada kita semua bahwa dengan masuknya Hiyori ke dalam lapangan, maka Isagi pun mampu merasakan sebuah sensasi baru yang berbeda, yaitu sebuah kebangkitan alias awakening. Yang artinya, kemungkinan besar judul dari High Evolution tersebut nantinya malah akan menggambarkan apa saja perubahan dari Isagi Oichi ketika dirinya berhasil membangkitkan kekuatan terpendamnya lagi. Namun menurut kami, yang malah menjadi persoalan bukanlah tentang sehebat apa Isagi akan kembali berkembang, tapi melainkan hambatan seperti apa lagi yang nantinya akan ditujukan kepada kita semua. Karena faktanya di dalam chapter 231 kemarin, hanya Kaisar sajalah yang memiliki sebuah rencana paling aneh dan juga tidak masuk akal. Dimana ketika baru mulai berencana untuk bisa bekerja sama dengan semua teman-temannya di dalam tim Uber, dan Isagi juga berencana untuk bisa bekerja sama dengan menggunakan dua pasang kemampuan mata Metavision, maka rencana dari seorang Michael Kaiser sangatlah jauh berbeda dan juga sangatlah berbanding terbalik dengan mereka berdua, yaitu untuk mencari celah di antara Isagi dan juga King Baro, lalu merebut bola itu dari mereka di saat kedua orang itu sedang lengah. Berdasarkan hal itu, maka bukan sebuah hal yang mustahil jika pada chapter 232 atau mungkin 233 minggu depannya, rencana dari Isagi untuk dapat mencetak gol ke gawang Uber nantinya akan kembali digagalkan lagi oleh pasangan pembuat onar di dalam lapangan, yaitu Michael Kaiser dan juga Alexis Ness. Mengingat ceritanya pasti akan menjadi sangat datar sekali jika pada akhirnya Isagi dan juga Hiyori mampu mencetak gol dengan sangat mudah menuju ke gawang tim Uber, andaikan tanpa perlawanan dari rival mereka, yaitu Michael Kaiser, Kunigami, atau malah pemain yang lainnya lagi. Nah, itulah semua pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apakah gaya permainan baru dari Isagi dan juga Hiyori, maka nantikan terus ya update cerita bocorannya di channel ini setiap hari Sabtu sore. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!